Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Beberapa tahun yang lalu saya dikejutkan oleh suatu berita perceraian dari pasangan artis yang menjadi idola saya. Saudara, mereka sudah menikah selama 30 tahun dan pada akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan alasan klise tentunya, sudah tidak cocok lagi satu dengan yang lain. Saudara, ketika ada wartawan bertanya, sejak kapan mereka sudah tidak cocok lagi? Mereka menjawab kira-kira 10 tahun yang lalu. Saudara, mereka menjalani pernikahan tersebut seperti pasangan-pasangan lainnya, pasangan suami istri lainnya. Seperti pasangan yang saling mencintai, tetapi ternyata mereka hanya melakukan kewajiban mereka saja di hadapan anak-anak dan di hadapan sahabat-sahabat mereka. Nah, sang istri tetap memasak dan mengurus rumah tangga seperti biasanya. Sang suami tetap bekerja mencari nafkah dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Tetapi masing-masing di hati mereka sudah tidak ada lagi cinta. Mereka tidur di kamar masing-masing, komunikasi mereka hanya seperlunya saja. Jiwa mereka kosong. Dan akhirnya saudara, pertahanan itu bobol juga. Solusinya ialah bercerai. Alasannya mereka untuk apa lagi berpura-pura jadi suami istri, sedangkan mereka sebenarnya tidak cinta lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perasaan pura-pura mencintai atau perasaan cinta yang hambar terhadap pasangan, terhadap orang tua, atau juga terhadap Allah, mungkin bisa kita sembunyikan dari orang-orang sekeliling kita. Tapi tidak bisa kita sembunyikan, tidak bisa kita menipu Allah, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah tentang kasih, cinta, perceraian suami istri yang menjadi idola saya tadi, bisa juga terjadi di dalam kehidupan kerohanian, kehidupan spiritual kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita melakukan tugas dan pelayanan kita untuk Allah tidak segiat, tidak berkobar, tidak semangat, atau tidak semurni seperti waktu awal-awal pertobatan kita. Saudara, ketika kita mulai menjadi murid Tuhan, ketika kita mulai mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai melakukan segala kegiatan-kegiatan pelayanan, baik itu berdoa, baca firman, dengan semangat. Kita melakukan fellowship dengan saudara-saudara seiman, dengan penuh kasih, dengan semangat. Itulah semangat mula-mula, itulah cinta yang mula-mula yang kita lakukan ketika kita awal-awal dalam pertobatan. Nah saudara, seiring berjalannya waktu, kita menganggap apa yang kita sudah lakukan itu akhirnya sebagai rutinitas biasa. Saudara, apakah yang kita lakukan atau saudara dan saya lakukan saat ini? Melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, sudah benar di mata Allah? Saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk itu mari kita minta Allah mengoreksi hati kita sekarang, karena Dialah yang paling mengenal siapa kita. Dialah yang paling tahu semurni apa pelayanan kita. Dialah yang paling mengerti dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Sebesar apa, sebaik apa, sebenar apa motivasi kita melayani Tuhan. Sebelum Allah mengoreksi saudara dan saya lewat renungan ini, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa dulu supaya Roh Kudus membuka hati kita semua untuk dikoreksi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini siap membuka hati kami untuk mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Kami juga siap untuk Tuhan tegur, karena kami tahu jika Tuhan menegur kami, berarti Tuhan sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Allah, ya Roh Kudus, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu seluas-luasnya dengan segala kerendahan hati. Dan kami mau untuk diubahkan dan kami mau bertobat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengenal jemaat Efesus. Jemaat ini dikenal sebagai jemaat bintang. Kenapa disebut jemaat bintang? Karena jemaat ini diajar oleh guru-guru, oleh bapak-bapak rohani yang terkenal pada waktu itu. Sebutlah Rasul Paulus yang pertama kali membentuk jemaat di Efesus. Lalu mereka juga dilanjutkan diajar, dibimbing kerohanian mereka oleh Aquila, pasangan suami istri Aquila dan Priscilla. Juga Apolos sempat mengajar mereka, dan juga di situ Paulus menempatkan murid yang dikasihinya, Timotius, untuk menggembalakan jemaat ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Efesus sangat mendalami doktrin-doktrin tentang iman pada Kristus dan pengajaran tentang kasih, dan mereka mempraktekkannya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Wahyu 2 ayat 1-3 tertulis bahwa jemaat Efesus memiliki banyak hal yang positif di mata Allah, di mata manusia juga. Mari kita lihat poin-poin berikut yang menunjukkan hal positif yang dilakukan oleh jemaat Efesus, dan pada saat itu juga tertulis mereka sempat dipuji oleh Allah. Nah, saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin dan tekun bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak sabar kepada orang jahat. Jemaat Efesus membongkar kebohongan para rasul palsu. Dengan doktrin mereka yang kuat, mereka bisa membongkar ajaran-ajaran, doktrin-doktrin palsu yang disebar oleh rasul-rasul palsu pada waktu itu. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar dan rela menderita demi nama Yesus. Dan mereka juga jemaat yang tidak mengenal lelah. Saudara, nampaknya jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa pelayanannya jika dilihat dengan mata manusia. Mereka melayani dengan baik. Tetapi pelayanan yang baik ini, apakah sudah benar di mata Allah? Baik belum tentu benar. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dan pada akhirnya, pada saat-saat tertentu, pada waktu tertentu, sudah waktunya Allah mengutus seorang malaikatnya untuk memberitahukan, untuk menegur kepada jemaat Efesus apa yang seharusnya, apa yang sudah mereka lakukan, yang seharusnya yang mereka lakukan, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat apa perbuatan yang dilakukan jemaat Efesus ini sehingga Allah harus turun tangan, harus menegur dengan keras. Kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 4-5, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Saudara, perbuatan yang salah dari jemaat Efesus adalah mereka menurut Allah sudah meninggalkan kasih mula-mula. Artinya kasih atau cinta jemaat Efesus kepada Allah sudah hampir padam dan tidak lagi berkobar-kobar seperti awal mereka mulai bertobat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu dengan keadaan ini, keadaan jemaat Efesus yang sudah meninggalkan kasih mula-mula, apa yang Tuhan minta dari mereka? Yang Tuhan minta dari mereka adalah mereka harus bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, jemaat Efesus diminta Tuhan bertobat. Mulai lagi lakukan seperti engkau jatuh cinta kepadaku pada awal-awalnya. Jemaat Efesus diminta oleh Tuhan bertobat dan jatuh cintalah lagi kepadaku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Yesus mencela mereka sudah kehilangan kasih mula-mula? Padahal pada awalnya dalam ayat 1-3, Yesus memuji perbuatan mereka. Kita melihat di sini, saudara, apa definisi mengasihi Allah itu menurut Yesus sendiri. Ketika Yesus bertemu dengan seorang ahli Taurat,
Ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus pada suatu saat. Dia berkata, hukum manakah yang paling utama dari hukum Taurat? Saudara, lalu jawab Yesus di dalam Markus 12 ayat 30. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, berdasarkan ayat ini, ternyata jemaat Efesus melakukan pada awal-awal pertobatan mereka mengasihi Allah tepat seperti yang Yesus inginkan, yaitu dalam Markus 12 ayat 30. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Saudara yang Tuhan Yesus, tetapi seiring jalannya waktu, Allah melihat, Allah menilai segala pelayanan, perbuatan jemaat ini tidak lagi memakai hati dan jiwa, tetapi mereka hanya memakai kekuatan mereka, kekuatan manusia mereka. Mereka hanya memakai akal budi mereka. Sehingga perbuatan mereka, pelayanan mereka hanyalah merupakan satu kewajiban saja yang dilihat manusia. Pekerjaan mereka hanyalah merupakan satu pelayanan yang ingin dipuji oleh manusia, bukan berdasarkan kasih pada Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat bahwa jemaat Efesus disebut jemaat yang tidak sabar pada orang jahat. Nampaknya ini benar, tetapi lama-kelamaan perbuatan mereka sudah melenceng dari kasih Allah. Mereka bukannya membenci perbuatan jahat, tapi mereka membenci sekaligus orang yang berbuat jahat itu. Saudara, Yesus membenci dosa, tapi Yesus tidak membenci orang berdosa. Oleh sebab itu mari kita melayani Tuhan. Bukan seperti jemaat Efesus, kita melayani Tuhan dengan hati, dengan jiwa, bukan dengan kekuatan atau dengan kemampuan akal budi manusia. Contoh yang kedua, saudara, jemaat Efesus menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul palsu yang sesat. Mereka menentang. Harusnya itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita menentang ajaran itu, tapi bukan membenci pengajar-pengajarnya. Kita bukan membenci rasul-rasulnya. Kita mau menentang ajaran-ajaran. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yesus mau jika orang percaya mengasihinya, berarti juga harus mengasihi sesamanya. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Inilah awal kejatuhan jemaat Efesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih berkobar-kobar, mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, praktek firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan ketaatan. Itulah yang sempat dilakukan oleh jemaat Efesus ketika pada awal-awal mereka jatuh cinta kepada Allah. Tetapi sekarang itu tidak ada lagi. Tuhan mencela mereka. Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula itu. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh jemaat Efesus untuk menyenangkan hati Allah kecuali satu perkataan, bertobat. Yaitu mereka harus melakukan lagi seperti yang semula mereka sudah lakukan. Dengan cinta. Tuhan ingin jemaat Efesus jatuh cinta lagi dengan cinta yang mula-mula kepada Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari renungan ini mari kita belajar untuk menyelidiki hati kita sendiri. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula atau jatuh cinta lagi kepada Allah. Jika saat ini pelayanan kita merasa kosong, jika saat ini kita merasa jemu, jika saat ini kita melakukan segala sesuatu hanya sebagai kewajiban, tidak ada hasilnya, malahan bersungut-sungut, malahan kekecewaan, saya ingin katakan, jangan sampai Tuhan menegur kita betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah, jatuh cintalah lagi, seperti engkau mencintaiku pada awal-awal ketika engkau mulai bertobat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar mulai lagi jatuh cinta pada Allah. Caranya, mari kita melakukan lagi hal-hal yang menyukakan hati Allah.
hal-hal yang membuat Allah suka, hal-hal yang menyenangkan Allah. Itulah artinya kita jatuh cinta lagi, ingin membahagiakan orang yang kita cintai. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat, jangan padamkan kasih mula-mula. Berusahalah untuk selalu jatuh cinta lagi dan lagi dan lagi kepada Allah, supaya Dia tidak mengambil kaki dian kita. Karena jika kita tidak memiliki kaki dian itu lagi, maka kita akan hidup dalam kegelapan selamanya. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.